Shalom saudara yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita tahu bahwa di dalam segala hal Allah turut bekerja. Dan ketika Allah turut bekerja, maka semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya Tuhan mau agar umatnya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Bisa melalui saat teduh ketika kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan, juga melalui firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Melalui semua itu Tuhan nyatakan pribadinya, melalui semua itu Tuhan nyatakan kehendaknya, rencananya di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Allah yang kita sembah adalah pribadi yang penuh kasih, ya saudara-saudara. Dia mau mengampuni, dia mau menerima setiap orang yang datang kepadanya. Itulah Allah kita. Dia bukan hanya pribadi yang mengasihi, tetapi dia juga pribadi yang mengampuni. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-15, di ayat-ayat ini menceritakan bagaimana ketika umat Tuhan mereka berlaku tidak setia kepada Tuhan dengan melakukan apa yang jahat yang menyakiti hati Tuhan. Mereka mengadakan perayaan ibadah, mereka membakar korban bagi Tuhan. Tetapi firman Allah katakan korban-korban yang mereka persembahkan itu menjadi apa saudara? Bau yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan memalingkan wajahnya. Sebab apa? Sebab umat ini penuh dengan dosa. Korban tanpa ketaatan adalah kekejian di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau apa saudara? Agar umatnya dengar firman, perhatikan firman, lakukan firman. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-16 dari Yesaya pasal yang pertama ini, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat dosa. Ini yang Tuhan mau saudara. Melalui ayat ini Tuhan berkata kepada umatnya, tinggalkanlah segala dosa, segala kejahatan yang selama ini telah kamu lakukan di hadapanku. Dan ayat yang ke-17 berkata, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, dan perjuangkanlah perkara janda-janda. Dikatakan di sini, setelah tinggalkan kejahatan, maka langkah selanjutnya belajar. Ya saudara, belajar untuk berbuat apa yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Puji Tuhan. Belajar untuk menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik, semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Orang yang mau belajar adalah orang yang mau berubah, adalah orang yang mau maju, saudara-saudara. Sebagai orang percaya mungkin tadinya saudara susah untuk mengampuni. Tetapi setelah mendengar firman tentang pengampunan yang berdampak bukan hanya bagi mereka yang diampuni, tetapi juga berdampak bagi kita yang mengampuni. Maka saudara mau belajar untuk apa? Mengampuni sesamamu. Susah kan saudara kadang-kadang untuk melakukan firman Allah itu mengampuni. Kita nggak berbuat salah tetapi dijahatin. Memang kelihatannya susah. Tapi firman Allah mengatakan apa? Ketika kita mengampuni, saat itulah kita diampuni. Markus pasal yang ke-11 ayat 26, Yesus berkata, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kunci untuk terima pengampunan kekal dari Allah adalah dengan cara mengampuni sesama. Puji nama Tuhan. Mengampuni dengan segenap hati. Tetapi orang yang tidak mau belajar, dia sudah dengar firman Tuhan, tetapi tetap keraskan hati, tidak mau berubah, tidak mau belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki,
maka dia tidak akan pernah jadi orang yang maju. Dia tidak akan bisa jadi orang yang bertumbuh. Dia tetap stuck, saudara. Dia tetap jadi anak Tuhan yang istilahnya kalau orang katakan apa? Kristen bonsai. Tidak ada pertumbuhan. Tetapi Tuhan mau hari lepas hari ketika kita sudah diajar oleh firman Allah. Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita lakukan firman itu di dalam hidup kita, maka itu yang akan mengubah hidup kita hari lepas hari. Puji Tuhan, Tuhan mau agar umatnya senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang hidup menurut kehendak Allah. Lalu ayat yang ke-18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya. Setelah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, tinggalkan semua yang jahat, tinggalkan hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Allah, dan belajar untuk melakukan apa yang firman Allah katakan, maka ayat ini berkata, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Kita menerima pengampunan dari segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Firman Allah katakan bahwa Tuhan tidak akan ingat lagi kesalahan ataupun pelanggaran yang pernah kita perbuat. Dia membuang semua dosa kita jauh ke dalam tubir laut. Haleluya. Kita akan menerima kasih Tuhan yang besar. Di dalam kasih-Nya ada pengampunan, dan di dalam pengampunan di situ ada pembelaan, di situ ada perlindungan, di situ ada pertolongan, di situ ada pemeliharaan, di situ ada kelimpahan, dan masih banyak hal lainnya yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi orang yang hidup di dalam pengampunannya. Ayat yang ke-19 di situ, Tuhan berjanji kepada umatnya, kalau mereka mendengar dan melakukan firman-Nya, maka mereka akan menikmati hasil yang terbaik oleh negeri di mana mereka berada. Saudara yang diberkati Tuhan, kita juga adalah umat Allah, amin. Orang percaya kita juga adalah umat Allah. Maka janji-janji Allah pun itu berlaku di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mendengar dan berpegang teguh serta melakukan setiap firman yang disampaikan kepada kita, maka kita juga akan menikmati semua berkat terbaik yang Allah sudah sediakan, yang dihasilkan di negeri di mana kita berada. Puji nama Tuhan ya saudara, luar biasa. Jadi dimanapun kita berada, ada janji Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Ayat terakhir, ayat 20 berkata, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Oh, saudara, di ayat yang ke-20, di sini ada konsekuensi. Ada satu konsekuensi yang akan dialami oleh orang-orang yang sudah mendengarkan firman, tetapi mereka tetap keras hati dengan melawan dan memberontak, yaitu kebinasaan. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, tetapi Dia juga Allah yang berkuasa atas segalanya, saudara. Tuhan tidak mau kita bermain-main dengan kasih karunia-Nya. Kita sudah menerima kasih karunia Allah melalui korban Yesus. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Nah, kita yang sudah menerima kasih karunia Allah dalam hidup kita, Allah mau, mari kita bertindak lebih lagi dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tuhan tidak mau umat-Nya binasa. Tuhan tidak mau kita hanya berhenti sampai percaya saja kepada Yesus. Tapi Tuhan mau kita terus melangkah dengan kita melakukan setiap firman yang sudah Tuhan sampaikan di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan dengan setia. Mungkin firman itu terasa berat, tetapi sungguh kita tidak pernah sendirian, saudara. Ada Roh Kudus yang selalu menolong kita. Dialah yang akan memampukan kita untuk melakukan semuanya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau jugalah yang akan memberi kami kekuatan untuk dapat melakukan setiap firman yang telah kami dengarkan.
Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dimanapun umat-Mu berada pagi ini, Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Bahkan apapun yang sedang mereka alami, Tuhan sendiri yang menolong. Berkati pekerjaan Tuhan di GPDC OTW Temanggung, mulai dari gembala sampai seluruh jemaat. Kami ada di dalam kasih karunia Allah. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami akan masuki hari ini bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.